kali ya yang suka untuk bisa sharing soal dunia kerja, tapi selain itu teman-teman sebenarnya saya juga bekerja full time di Mind ID. Nah, bagi teman-teman mungkin nggak semuanya sudah tahu gitu ya Mind ID ini apa. Di kesempatan kali ini aku juga mau share sebenarnya Mind ID itu apa. Next. Nah, jadi Mind ID ini adalah grup pengelola sumber daya alam Indonesia terintegrasi. Jadi di bawah Mind ID ini ada beberapa perusahaan teman-teman gitu ya, yang pasti teman-teman juga sudah tahu dan kenal detail perusahaannya. Yang pertama ini ada Antam, yang merupakan perusahaan produsen terbesar biji nikel di dunia dan produsen nomor 3 terbesar ferronikel di Asia Tenggara. Nah, kemudian yang kedua ada juga Bukit Asam yang merupakan produsen batu bara termal terbesar kelima di Asia Tenggara dan juga operasi terintegrasi dari pertambangan hingga pembangkit listrik. Kemudian ada juga PT Freeport Indonesia yang mengoperasikan tambang Grasberg kelas dunia yang memiliki cadangan nomor 1 tambang emas dan cadangan nomor 2 tambang tembaga secara global dan memiliki cadangan yang besar sebanyak 19 megaton untuk beberapa mineral lainnya. Kemudian ada juga Inalum. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara, nah pasti udah lebih kenal nih sama Inalum. Ini adalah perusahaan dari Sumatera Utara ya, berbasis di Kuala Tanjung yang merupakan produsen aluminium primer satu-satunya di Indonesia yang memiliki PLTA dengan total kapasitas terpasang sebesar 603 megawatt. Kemudian ada PT Timah yang merupakan produsen timah terbesar secara global dan juga memegang cadangan timah terbesar di Indonesia. Dan kami juga memiliki trading arm yang berbasis di Singapura namanya Mind ID Trading dan juga Vale Indonesia Tbk gitu ya, bersama Antam menjadi produsen nikel terbesar kedua di Indonesia. Nah, Mind ID ini teman-teman ketika dibentuk di tahun 2017 sebenarnya sebagai BUMN kami itu memiliki mandat begitu ya, bahwa kami itu diminta untuk bisa mengelola cadangan sumber daya alam dengan baik dan juga bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Oleh karena itu, next, kami juga membutuhkan nih talenta-talenta global untuk kemudian bisa membantu kami mencapai mandat yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada 3 mandat sebenarnya. Yang pertama itu adalah menguasai cadangan sumber daya mineral, kemudian menjadi perusahaan kelas dunia dan menggalakkan hilirisasi. Nah, untuk itu, untuk bisa kemudian kita menjadi perusahaan global, kita butuh untuk bisa menjaring talenta-talenta terbaik, makanya kita rilis yang namanya program Explorer gitu ya. Jadi program Explorer ini adalah program next manajemen trainee program yang sudah masuk ke cohort ketiga selama 2 tahun program. Sebenarnya teman-teman nanti akan memiliki 3 rotasi pekerjaan dengan kesempatan tanpa batas. Nah, ini sebenarnya apa sih bedanya dengan manajemen trainee lainnya? Jadi sebenarnya di Explorer ini teman-teman akan bisa rotasi ke beberapa perusahaan begitu ya, seperti Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, Timah, Vale, dan Mind ID Trading gitu. Jadi di program Explorer ini teman-teman tuh bisa mendapat kesempatan untuk bisa kerja di beberapa perusahaan grup Mind ID gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup berbeda, tidak banyak sebenarnya manajemen trainee yang bisa memberikan kesempatan seperti ini gitu ya. Rotasinya berapa lama? Rotasinya ada 3 selama 2 tahun program tersebut. Next. Nah, kenapa kemudian teman-teman harus ikut Explorer? Ada 3 hal kemudian yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tentu saja teman-teman akan mendapat pengalaman belajar yang komprehensif, teman-teman juga bisa bertumbuh dan berkembang, serta juga bisa membangun bangsa. Di program Explorer ini, teman-teman akan difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam menunjang kesuksesan karir, mendapat pengalaman bekerja di wilayah-wilayah operasi Mind ID, dan juga ikut berkontribusi untuk kemajuan negeri lewat inovasi dan perbaikan masa depan industri pertambangan. Next. Nah, persyaratan minimum dari seleksi Explorer program ini ada beberapa begitu ya. Yang pertama adalah berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, teman-teman juga memiliki keselarasan budaya dengan akhlak, noble purpose, dan perilaku utama Mind ID. Kemudian memiliki minimum gelar S1 atau D4 di jurusan manapun dengan IPK minimal 3 atau minimal 3,2. Kemudian fresh graduate atau profesional muda dengan pengalaman kerja maksimal 3 tahun termasuk pengalaman magang. Terus teman-teman juga harus bisa fasih berbahasa Indonesia dan Inggris.
serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi dari grup MindID. Next. Ada beberapa proses rekrutmen nih teman-teman dari program Explorer Core 3 ini. Yang pertama memang teman-teman akan diminta untuk bisa mengisi online application. Yang kedua ada online cognitive and behavioral assessment. Yang ketiga teman-teman akan ketemu dengan FGD and study case interview. Setelahnya ada background check dan health screening. Baru terakhir ada BOD interview. Jadi ada 5 sebenarnya tahapannya yang kurang lebih akan teman-teman jalani selama 3-4 bulan ke depan kalau misalnya ikut program ini. Nah, saya paham bahwa teman-teman juga pasti banyak nih memiliki pertanyaan, jadi aku juga mau share beberapa pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Next. Tapi sebelum itu ini juga ada kemudian posisi-posisi ya yang kemudian teman-teman juga bisa pilih kalau misalnya ikutan program Explorer. Jadi kalau di program Explorer ini kita nggak buka spesifik untuk posisi, tapi yang kita buka itu adalah stream atau yang bahasa Indonesianya disebut dengan kelompok kerja. Yang pertama adalah stream operations atau di mana ada exploration di situ, kemudian teman-teman juga bisa yang masuk stream operation nanti mengisi posisi seperti mine planning and development, mine production atau mineral processing. Kemudian ada juga mining support gitu ya seperti operation excellence, mining technical services, asset management dan maintenance serta HSE. Ini adalah beberapa posisi kerja di bidang operations. Kemudian supply chain ini seperti sourcing, procurement and fulfillment dan logistics gitu. Kemudian ada juga ini ya finance ini seperti corporate financial management, finance and accounting operations, strategic planning. Kemudian ada juga bisnis yang di dalamnya ini ada beberapa posisi seperti marketing, sales, trading gitu ya. Kemudian ada business transformation, di dalamnya seperti ada corporate development and project delivery, kemudian research development, digital analytics and automation. Kemudian ada juga stream corporate services, di mana di dalamnya itu ada human capital, governance risk, stakeholder relation and facilities, dengan beberapa posisi di bawahnya. Ya, nah next, ada beberapa juga kemudian pertanyaan-pertanyaan yang memang sering masuk nih terkait program Explorer ini. Nanti juga kemudian akan saya bahas ya, barengan sama Akbar, barengan juga sama Dery. Next. Nah, gimana cara daftarnya untuk program ini? Teman-teman bisa daftar di explorer.mind.id. Apakah pengalaman magang itu memenuhi persyaratan minimum pendaftaran? Yes, kalau teman-teman ada pengalaman magang termasuk ke dalam persyaratan minimum Explorer. Kemudian apakah perlu memiliki pemahaman atau pengalaman di industri pertambangan? Sebenarnya enggak, tapi kami membuka pendaftaran seleksi untuk seluruh calon kandidat dari latar belakang yang beragam. Kemudian jika udah lulus tapi belum punya ijazah gimana? Sebenarnya bisa teman-teman, kita bisa menerima SKL sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen. Kemudian kami juga sering melihat gitu ya dan mendapat pertanyaan seperti next. Saya udah daftar tapi ternyata streamnya nggak sesuai nih. Apa bisa diubah? Nah, jangan khawatir kalau misalnya memang teman-teman udah mendaftar, kami bisa akan menyesuaikan kembali background-nya dengan stream pilihan selama nanti proses rekrutmen. Kemudian di mana aja lokasi penempatan kerjanya, penempatan kerja ini akan ditempatkan di seluruh lokasi di Indonesia. Kemudian apakah bisa pilih penempatan di mana gitu ya, selama program penempatan akan ditentukan oleh MindID. Jadi ini juga akan ditentukan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan ketika mendaftar, apakah memang diarahkan ke platform Talentix? Betul, karena official partner kami untuk program rekrutmen Explorer ini adalah pihak Talentix. Next. Nah, ini teman-teman, ini ada QRIS. Saat ini kita udah masuk ke H-2 sebenarnya. Ini ada tanggal 29, kita akan tutup di tanggal 31. So, teman-teman masih punya waktu 2 hari untuk bisa mendaftarkan diri di explorer.mind.id sampai tanggal 31 Juli pukul 23.59 ya. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa daftar karena masih ada waktu 2 hari lagi, dan ini sebenarnya adalah webinar terakhir kami dari rangkaian roadshow-nya Explorer di 5 kota dan juga 2 kali webinar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang masih punya pertanyaan, silahkan juga nih bisa taruh di kolom Q&A karena ini adalah Zoom-nya tipikal webinar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya pertanyaan, silahkan masukin di kolom Q&A ataupun kalau misalnya ada komentar sesuatu bisa taruh di kolom chat. Oke? Next. Saya akan buka untuk sesi tanya-jawab. Sepertinya Q&A atau chatnya belum ada ya. Jadi
mungkin ini ada beberapa orang kemudian yang raise hand. Kita bisa coba untuk unmute aja untuk yang raise hand ya. Biar teman-teman juga kemudian bisa lebih mudah nih. Ini boleh. Yang pertama ada Renaldi Hidayat. Hai Mas, boleh mungkin kalau misalnya mau di unmute. Halo, halo Mas Renaldi. Halo, ya. Halo, apakah bisa Mas? Apakah ada suaranya? Halo, Yes. ya, terima kasih Mbak. Saya mau nanya Bu, terkait penempatan itu apakah rotasi dari tiga bisnis unit itu ditentukan oleh MindID atau ada preferensi dari kita pribadi? Oke. Oke, terima kasih Mas Renaldi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi soal rotasi, sebenarnya nanti preferensinya itu teman-teman bisa punya preferensi gitu ya. Tapi balik lagi kita juga akan menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman memang ya saya punya preferensi let's say di Antam atau misalnya di Freeport ya silakan aja. Tapi balik lagi nanti kita juga akan menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan. Kira-kira seperti itu sih Mas Renaldi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh ditaruh di kolom Q&A ya teman-teman. Nanti ada tim dari Talentix dan juga Mind ID yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada Muhammad Faiz Rizkolo Hasian Rambe. Halo, terima kasih. Kak Vina, ya saya kemarin juga ikut di webinar sebelumnya. Izin bertanya lagi, Kak Vina dan juga mungkin ya teman-teman Main ID, saya ingin bertanya misalnya kalau ingin terjun dalam bidang pekerjaan dalam emisi rendah karbon yang seperti udah dijelaskan di mainid.com juga ada beberapa bidang ya, kayak transformasi rendah karbon dan pengembangan teknologi. Itu maksudnya ke stream yang mana ya, Kak? Terima kasih. Kalau emisi rendah karbon sebenarnya bisa di sustainability kemungkinan besar. Jadi kayaknya paling pas itu di corporate services ya. Kalau misalnya teman-teman mau masuknya di sustainability tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya lebih banyak ke lapangan, misalnya kayak HSE, itu bisa masuk juga ke stream operation, Vice. Gitu. Oke, satu lagi kali ya sebelum Terima kita kasih. kemudian, ya sama-sama. Ini ada Helvira Lady Ari Pramesti, silahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Vina. Saya izin bertanya sebelumnya, perkenalkan, saya Elvira sebagai fresh graduate dari Statistika UNER. Namun, saya juga sangat tertarik dengan program di Explore Mind ID ini, dan saya masih sedikit bingung dengan beberapa streams di Mind ID yang ditampilkan oleh Kak Vina tadi. Mungkin jika kakak berkenan, bisa kayak dijelaskan dan diberikan saran terkait beberapa streams yang sesuai dan cocok dengan jurusan statistika. Terima kasih, Kak. Iya, sebenarnya yang cocok itu tergantung sebenarnya teman-teman mau kemana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik ke bidang operations atau tertarik ke bidang yang lebih ke tambang, itu bisa masuk ke operations. Tapi kalau sebenarnya statistika itu bisa masuk ke berbagai macam sih. Tergantung memang bukan hanya statistikanya, tapi pengalaman kamu di mana gitu ya. Jadi bisa dilihat lagi sebenarnya apa sih yang menjadi aspirasi kamu, atau misalnya kalau kamu pernah magang, kamu berada di posisi apa. Nah, biasanya itu bisa dilihat nggak jauh-jauh dari posisi yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau statistikanya sendiri itu kayaknya bisa masuk hampir ke semua stream ya. Tapi memang kalau misalnya mau office base itu di corporate services atau supply chain. Tapi kalau misalnya di lapangan lebih banyak di operations gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini juga Q&A ternyata baru masuk dan banyak banget. Nanti akan dibantu sama tim dari Talentix dan juga tim dari Mind Idea untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom Q&A. Oke, selanjutnya kita juga ada talk show atau ngobrol-ngobrol nih, biar teman-teman juga kemudian masih bisa memberikan gambaran lebih detail gitu ya terkait program Explorer. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngenalin dua orang dari pembicara yang akan hadir. Dua-duanya ini adalah alumni dari Explorer cohort 1. Jadi yang kita buka ini adalah cohort 3, teman-teman. Kita sudah buka 2 angkatan dari Explorer ini. Yang pertama ini ada Akbar Maulana. Bisa ditampilkan mungkin CV-nya. Jadi Akbar ini sekarang
bekerja sebagai manajer staf divisi K3LH dan Sustainability di PT Timah. Sebelumnya Akbar ini juga merupakan seperti yang tadi saya sampaikan, Explorer Trainee. Akbar pernah penempatan yang pertama itu di Bukit Asam sebagai mining operations, kemudian pernah di Freeport juga sebagai geoengineering, dan pernah juga ke Bukit Asam lagi sebagai perencanaan dan pengembangan proyek K3L gitu ya. Hasan ini lulus dari Universitas Indonesia bidang Occupational Health and Safety. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini juga ada pembicara kedua. Next. Ada Dery Kurniawan. Dery ini juga merupakan alumni Explorer cohort pertama di bagian kategori manajemen senior associate. Saat ini Dery ditempatkan di kategori manajemen senior associate, kemudian Dery merupakan Explorer trainee di bidang procurement excellence. Waktu itu pernah ditempatkan di MindID kalau nggak salah ya, Dery ya. Kemudian pernah di Electronic Procurement and Vendor Management, dan di rotasi pertama waktu itu Dery ditempatkan di operasi dan produksinya Inalum. Oke, aku mau menyapa Dery sama Akbar. Halo, selamat malam Dery. Halo, selamat malam Akbar. Halo, selamat malam, Kak Vina. Gimana kabar? Baik? Alhamdulillah. Oke, kayaknya suara Dery belum masuk nih. Halo, halo Der. Halo, kedengeran nggak ya? Oke, kedengeran. Oke, aku mau ke Akbar dulu karena sekarang Akbar lagi ada di Pangkal Pinang, bajunya aja ada timahnya gitu ya di sebelah kanannya. Akbar, mungkin bisa diceritain dengan singkat aja. Dulu pengalaman Explorer seperti apa gitu ya? Apa yang kemudian mendasari Akbar untuk bisa ikutan program Explorer? Kemudian ketika program Explorer ini gimana pengalamannya? Dan setelah lulus apa yang dirasakan? Silahkan Akbar. Oke, mungkin cerita alasan dulu ya, kenapa saya tertarik untuk mendaftar dari Explorer. Bisa dilihat mungkin dari paparan Kak Vina sebelumnya, bahwasannya memang Explorer ini menawarkan exposure yang begitu luas ya. Kita bisa berotasi ke seluruh anggota grup MindID. Ada Antam, Inalum, Timah, Freeport, Vale, bahkan sekarang ada MindID Trading juga. Ini yang membuat saya timbul rasa untuk daftar di Explorer ini, karena saya rasa dengan exposure yang begitu luas, saya bisa meningkatkan kapabilitas saya. Dan selama 2 tahun ke belakang, alhamdulillah saya ditempatkan selalu berpindah-pindah. Yang pertama saya di Bukit Asam, di mana saya berperan di bagian eksplorasi ya, lebih tepatnya. Kemudian di Freeport saya ditempatkan di geoengineering. Dan terakhir di Bukit Asam kembali di bagian K3LH, dan saat ini di PT Timah pun saya di bagian K3LH. Kesannya pada saat setelah mengikuti Explore ini, tentunya saya mendapatkan pengembangan karir yang cukup maksimal ya, karena ada yang cukup optimal, karena saya dapat bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa juga dan memberikan saya insight yang baru. Seperti itu sih mungkin Kak Vina. Oke, thank you Mas Akbar gitu. Jadi memang dengan exposure yang berpindah-pindah, terus kemudian sekarang juga akhirnya di Timah. Bisa diceritain nggak sebenarnya apa sih satu pelajaran yang paling nempel gitu ya selama kemudian ikut program Explorer ini? Yang paling menempel sih kita terkait value ya, terkait value Kak Vina. Kita di Explorer ini selalu diajarkan juga untuk mengikuti yang menjadi basic key principle MindID ya. Yang pertama kan ada Agile, Going Extra Mile, sama Accountable. Nah, dari disinilah kita benar-benar ditempa untuk memenuhi 3 nilai tersebut. Yang salah satunya adalah yang saya soroti sangat itu adalah Agile. Kenapa Agile? Karena pada saat berpindah-pindah itu Kak Vina, tantangannya di Bukit Asam itu akan berbeda, tantangannya di Freeport pun berbeda. Bahkan sekarang di Timah pun saya menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi dengan nilai-nilai yang diajarkan inilah saya bisa menghadapi tantangan tersebut dengan secara bijak ya, dengan melihat tantangan ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai opportunity bagi saya untuk mengembangkan kapabilitas saya ke depannya. Seperti itu, Kak Vina. Oke, thank you. Itu tadi dari Akbar, selanjutnya mau ke Dery. Selamat malam Dery. Der, pertanyaannya sama, bisa diceritain nggak waktu itu apa yang mendasari Dery untuk bisa ikut program Explorer? Karena kalau nggak salah Dery itu waktu itu udah bekerja ya di perusahaan manufaktur juga. Apa yang kemudian mendasari ikut program Explorer? Ketika ikut program Explorer seperti apa? Setelah lulus seperti apa, Der? Ya, oke, makasih banyak Kak Vina gitu ya. Jadi sebenarnya kita 11-12 gitu ya, sama Akbar tadi disebut. Tadi kalau saya sebelumnya itu emang sudah bekerja gitu ya, 3 tahun di bidang smelter logam juga di salah satu industri di Cilegon gitu ya. Nah, ketika kita buka website
explorer.mind.id gitu ya, di situ ada kesempatan yang sangat luar biasa gitu, di mana di program ini kita ditantang gitu ya untuk memiliki growth mindset gitu ya. Terus juga kita tadi juga udah sempat disebut oleh Akbar terkait mentor-mentor, terus ada coach yang dan rekan kerja yang punya experience yang luar biasa gitu. Jadi satu waktu itu 2 tahun lalu gitu ya, yang saya pikirkan adalah oh saya harus mendaftar nih karena kalau misalnya saya di tempat yang lama terus gitu kan, mungkin oke saya akan jadi spesialis gitu. Cuma Explorer membuka sebuah ruang gitu ya untuk saya menjadi seorang profesional yang jauh lebih baik lagi, yang bukan cuma spesialis di bidang hard skill-nya gitu ya, tapi juga punya pengetahuan baik soft skill, baik public speaking, baik diskusi, apa namanya negosiasi dan lain-lain gitu, yang mana hal-hal tersebut terbukti kita dapatkan gitu selama keberjalanan program dalam 2 tahun terakhir gitu. Nah, untuk tadi juga sempat ditanyakan apa sih pelajaran yang paling dikena gitu ya selama program yang sampai sekarang digunakan gitu ya, di mana di program ini kita selalu diajarkan untuk selalu memiliki growth mindset gitu, yang mana itu sebuah apa namanya sebuah ilmu yang mungkin teman-teman di sini jarang mendengar gitu, karena kalau kita lihat gitu ya teman-teman biasanya kalau misalnya diberikan suatu tantangan, pikirannya susah itu gitu kan. Ah itu gimana yang ngerjainnya gitu kan. Kalau di Explorer kita diajarin untuk selalu berpikiran terbuka, selalu berpikiran bertumbuh, yang mana kalau kita dikasih tantangan ya kita terima gitu kan. Kita cari jalan keluarnya bagaimana caranya gitu kan. Nah kita dengan memiliki growth mindset tersebut, ya insya Allah pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman nantinya akan selalu mendapatkan jalan keluar gitu kan, dan selalu mendapatkan hasil yang terbaik dalam melaksanakannya. Gitu sih mungkin Kak Vina. Oke, terima kasih Der, terima kasih Akbar. Ini sebenarnya banyak banget ya, lebih dari 99 plus kayaknya, karena udah lebih dari hampir 100 pertanyaan. Tapi aku mau highlight sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang juga udah masuk di question and answer. Nah, ini pertanyaan menarik soal project. Jadi salah satu hal yang kemudian dialami di Explorer ini kan kemudian teman-teman itu nanti di-expose sama project, ya kan? Pun teman-teman juga akan mengerjakan project baik kelompok maupun project pribadi. Akbar bisa diceritain nggak waktu itu di-expose di project apa gitu ya? Derry juga bisa diceritain nggak di-expose di project apa? Akbar dulu deh. Oke, mungkin karena temanya ini adalah emerging skills ya, Kak Vina, di malam hari ini. Saya mungkin cerita dari project pertama saya di Bukit Asam. Nah, itu cukup menarik dengan background saya yang K3 ya. Sebenarnya kan saya lulusan sarjana keselamatan kesehatan kerja, di mana saya kemarin di Bukit Asam itu diminta untuk melakukan improvement terkait dengan monitoring atau pemantauan kestabilan lereng ya. Ataupun lebih tepatnya adalah ya keselamatan operasi sih itu lebih tepatnya berkaitan dengan kestabilan lereng. Di mana permintaan dari proyek itu adalah membuat aplikasi pemantauan yang dimana itu kalau dikaitkan dengan jurusan yang saya punya tentunya sangat sangat jauh berbeda. Tetapi alhamdulillahnya karena dahulu sempat belajar sedikit lah mengenai dengan coding dan digitalisasi, akhirnya emerging skill tadi yang salah satunya digitalisasi ini bisa membantu saya dalam melakukan problem solving dari proyek yang diminta. Jadi pada akhirnya untuk di proyek pertama itu saya diminta untuk membuat website terkait dengan pemantauan lereng di satu area seluruh area wilayah operasional Bukit Asam di Tanjung Ening, dan hasil output akhirnya adalah website tersebut dan alhamdulillah bisa berhasil saya lewati. Kemudian untuk di Freeport, untuk itu sih saya lebih ke arah safety ya untuk di Freeport dan Bukit Asam di proyek selanjutnya. Jadi memang saya memanfaatkan betul-betul basic knowledge ataupun latar belakang pendidikan saya, dan di mana memang kita berkaitan dengan membangun culture terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Jadi kalau dilihat dari emerging skill yang perlu dipunyai ini untuk pengalaman proyek-proyek sebelumnya adalah ya berkaitan tadi ya terkait dengan ilmu-ilmu baru yang lagi ngetren sekarang seperti digitalisasi, kemudian kemampuan soft skill terkait komunikasi, problem solving, kemudian kolaboratif dengan orang lain. Itu tuh sangat-sangat menunjang buat teman-teman yang nanti mungkin akan ingin ikut di program Explorer ini juga. Mungkin itu Kak Vina kalau dari saya. Oke, kalau Derry gimana Der? Ya, betul sekali gitu ya. Jadi kalau kita di program Explorer ini kita akan tadi apa namanya disebutkan bahwa kita akan mendapatkan
beberapa project gitu ya, baik tim project, terus juga project individual, ataupun memang ya pekerjaan kita sehari-hari juga kita bisa anggap itu sebagai project gitu. Nah, untuk saya sendiri gitu ya, tadi kalau misalnya Akbar menyebutkan bahwa dia ada yang align dengan latar belakang pendidikannya dia gitu kan. Nah, kalau saya sendiri emang secara latar pendidikan saya sengaja milih stream supply chain gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara latar pendidikan dan pengalaman sebelumnya ya saya harusnya milihnya operation gitu. Cuma emang pada saat rekrutmen dan pada saat keberjalanan program saya sempat meminta gitu pada panitia gitu bahwa saya ingin belajar stream baru gitu kan, saya ingin belajar ilmu baru gitu kan. Nah, makanya waktu itu saya memilih supply chain yang mana ketika berada di dalamnya gitu kan, ternyata bicara supply chain itu sangat luas gitu kan. Kita tidak bisa bicara project itu cuma lingkup kecil satu pekerjaan gitu. Ketika kita bicara supply chain, itu kita berarti menggabungkan gitu ya seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan mulai dari hulu dan lalu juga ke hilirnya juga gitu, mulai dari penerimaan barang sampai produk jadi itu akan dikirimkan kemana gitu kan. Nah, project yang saya lakukan waktu itu kita lebih ke bagian hulunya gitu ya, bagaimana kita mengelola besar gitu kan, bagaimana kita membuat sebuah aturan-aturan atau sistem yang baik untuk perusahaan mendapatkan efisiensi gitu kan, sampai ke hilirnya juga gitu, bagaimana cara kita mengoptimasikan produk yang kita miliki gitu. Makanya saya sempat di Inalum gitu ya, project saya adalah project optimasi untuk proses yang menghasilkan produk gitu kan. Nah, untuk di Mind ID sendiri, di supply chain-nya sendiri, saya project-nya tadi juga sempat disinggung oleh Akbar, kita juga banyak project digitalisasi, mulai kita buat aplikasi, kita juga buat dashboard monitoring, kita buat tools macam-macam yang tujuannya sama gitu untuk melakukan efisiensi di proses gitu kan. Mungkin juga tadi saya sempat baca beberapa question gitu ya, tadi juga sempat dibacakan oleh Kak Vina gitu ya, terkait latar pendidikan gitu. Kalau saya sih menyarankan ya kita nggak usah terlalu khawatir gitu dengan latar pendidikan gitu kan. Yang mana di program ini juga kan sudah disebutkan bahwa kita tidak terlalu melihat latar pendidikan selama teman-teman punya keyakinan, punya apa namanya kemauan, punya juga dasar-dasar yang memang bisa yang outstanding gitu ya. Nah, itu pasti teman-teman bisa akan dipertimbangkan gitu kan. Jadi jangan khawatir, oh saya jurusan statistika, nanti kerjanya gimana gitu kan. Nah, itu jangan khawatir gitu, karena saya pun sengaja milih apa namanya pekerjaan yang di luar latar belakang ya, karena emang itu tadi yang sempat saya sebutkan, kita harus growth mindset gitu ya. Kita bukan cuma terpaku dengan apa yang kita punya sekarang, tapi kita juga harus berkembang terus gitu kan, demi perusahaan, demi karir kita sendiri juga gitu. Jadi kalau emang bicara project di program ini sangat banyak, tapi jangan dilihat banyaknya gitu, tapi pembelajaran yang kita dapat dari project itu akan sangat luar biasa dan akan menunjang profesionalitas kita ke depannya. Mungkin itu sih Kak. Oke, thank you Derry, thank you Akbar. Kayaknya nanti aku akan tanya-tanya lagi soal keseharian, tapi ini ada satu pertanyaan yang banyak juga, tapi aku mencoba untuk bisa menjawab pertanyaan ini secara live. Yang pertama ini dari Iza. Selamat malam, saya Iza. Mohon izinnya Mbak, saya ingin bertanya terkait persiapan yang harus dipersiapkan sebelum tes selanjutnya. Apakah saja kisi-kisi soal yang bakal keluar? Nah, ini aku mau tanya sama Akbar sama Derry soal pengalaman waktu rekrutmen ya. Jadi waktu tes, waktu wawancara gitu ya, terus kemudian waktu sampai di tahap dulu nggak ada FGD ya, belum ya? Dulu tahap studi kasus. Nah, apa yang kemudian Derry lakukan, apa yang kemudian Akbar lakukan sampai akhirnya bisa lolos jadi explorer? Ini kayaknya enakan ke Derry dulu deh. Silakan Der. Oke, terima kasih Kak Vina. Jadi kalau bicara persiapan gitu, satu mungkin kalau boleh sharing pengalaman pribadi gitu ya, satu prinsip yang saya pegang itu ketika kita mencari pekerjaan, termasuk mendaftar program MT ini, kita itu bukan cuma hubungan satu arah gitu. Kita bukan cuma bagaimana perusahaan mencari talent yang tepat untuk dia, tapi juga saya atau kita sebagai pelamar gitu ya, itu juga harus mencari perusahaan yang tepat untuk kita gitu kan. Jadi persiapan yang saya lakukan, saya riset tuh, ini perusahaan apa sih gitu kan, bisnisnya apa aja gitu kan. Bahkan detail sampai proses bisnisnya, sampai produk yang dihasilkan. Risetnya di mana tuh, Der? Sorry, gimana, Kak Pina? Itu risetnya di mana tuh? Oke.
Kalau kita bicara riset sekarang udah zaman digital ya, kita riset di websitenya ada, di laporan keuangannya ada gitu kan, di sustainability reportnya juga ada gitu kan, di berita-berita juga ada, atau kita juga bisa kalau misalnya ada kenalan di dalam gitu kan, kita bisa tanya-tanya secara personal juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang penting gitu ya, kita juga harus mengenal tuh calon perusahaannya, bukan cuma kita saya pengen kerja, saya daftar di mana aja. Nah, bukan gitu ya. Itu prinsip saya. Silakan teman-teman kalau pengen diikutin atau enggak gitu. Nah, yang saya lakukan riset gitu kan. Kalau emang dirasa oke cocok gitu kan, secara background perusahaan cocok, dirasa saya juga cocok gitu kan. Nah, kita mulai tuh tesnya gitu. Dan ketika tes, kalau saya juga pegang prinsip gitu ya, kita itu tes ya sejujur-jujurnya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman kemarin ramai ada joki segala macam gitu ya, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa gitu ke teman-teman gitu kan. Karena begitu masuk ternyata oh nggak sesuai nih karena misalnya teman-teman personal assessment testnya tuh kayak joki gitu ya, harusnya kepribadian teman-teman gimana gitu kan, nggak taunya beda hasilnya gitu kan. Nanti teman-teman akan nggak nyaman juga gitu. Makanya prinsip saya ketika tes itu ya kita kerjakan semaksimal dan sebisa yang kita bisa gitu. Jangan pernah sesekali mencoba atau menyiasati gitu, bagaimanapun kecilnya gitu. Karena kita juga harus amanah gitu ya dalam melakukan apapun yang kita lakukan gitu. Jadi persiapannya kita semaksimal mungkin gitu ya, kita asah kemampuan kita gitu ya. Ya ketika melakukan testing kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau persiapan dari saya, Kavina. Oke, kalau Akbar, Bar, spill Bar. Waktu itu yang dilakukan apa Bar? Kalau kata anak Gen Z kan spill dong, spill. Nah, apa soalnya? Gimana cara latihannya? Gitu? Gimana cara risetnya? Atau ada hal-hal khusus yang kemudian Akbar lakukan nggak waktu proses rekrutmen? Oke, kalau untuk yang pertama setuju banget sih sama yang Derry bilang ya terkait dengan riset. Jadi selain riset terkait apa yang bisa kita berikan ke perusahaan dengan kita melihat nih bagaimana perkembangan bisnisnya seperti apa, sebenarnya tantangan dari perusahaan saat ini itu seperti apa. Itu juga bisa jadi dasar buat kita untuk menawarkan sesuatu hal ke perusahaan sehingga kita juga bisa dilirik gitu. Dan juga tadi yang disebut oleh Derry juga bahwasannya kita juga harus melihat nih peluang-peluang di perusahaan juga ini seperti apa. Jadi kalau untuk dari saya tips pada saat persiapan kemarin sih, yang pertama sih harus percaya diri, kedua juga berserah diri juga gitu. Jadi kita usaha yang maksimal, tetapi ya pada akhirnya semua itu ada rezeki dan kesempatan ya yang menentukan juga gitu. Pada saat itu yang paling unik sih waktu dulu saya tuh ingat banget ketika tes itu memang soal tes ujian ini memang sangat berbeda ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi cukup challenging, kita pakai games dulu dan itu tidak ada bocorannya sama sekali, mau dicari dimanapun. Jadi percayalah dengan kemampuannya teman-teman sendiri, pada akhirnya memang dari hasil itu juga yang bisa kita lihat ke depannya ini nanti kita bisa melalui tantangan-tantangan ke depannya atau enggak gitu. Kalau misalkan pada saat tes memang belum bisa lulus, ya mungkin memang kita harus memperkaya diri kita dulu gitu. Terus yang menarik lagi waktu itu udah ketika studi kasus, kita studi kasus itu kebetulan saya masih kerja juga di perusahaan sebelumnya dan di mana itu cukup mepet juga tuh persiapan untuk bikin materi studi kasusnya ya. Kalau nggak salah disediakan waktu itu sekitar 2 hari untuk menyediakan studi kasus. Nah, dengan waktu yang pendek tersebut itu juga menjadi suatu tantangan sih buat teman-teman. Tapi ya pada akhirnya itulah nanti juga yang akan dihadapi pada saat dunia kerja. Jadi kalau bisa sih risetnya dari sekarang. Itu spill-nya dari saya ya. Risetnya dari sekarang. Walaupun apapun nanti soal yang akan keluar terkait dengan studi kasus, lebih baik teman-teman riset dari sekarang. Kemudian yang kalah penting, ini yang unik juga nih menurut saya sih, Kak Vina. Karena pada saat itu studi kasus kita harus presentasi full bahasa Inggris, dan saya karena suka keselipet-selipet lah, kepleset ya pada saat ngomong, itu saya membiasakan diri nonton stand up comedy selama beberapa hari sebelum saya presentasi. Tapi stand up comedy ini dalam bahasa Inggris ya tentunya ya. Jadi itu juga yang membantu saya untuk membiasakan diri ketika sebelum berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada saat studi case agar pada saat studi case itu berjalan ya saya benar-benar bisa menyampaikannya dengan jelas dan lugas seperti itu, Kak Vina. Kalau dari saya. Thank you Akbar. Berarti ini ada pertanyaan juga dari Muhammad S. Dalimonte. Apakah kemudian yang diterima ini hanya yang dari PTN yang bagus dari Indonesia? Menurut Derry dan menurut Akbar gimana? Kalau misalnya tadi balik lagi ya, saya juga nggak pernah
mandang terkait PTN gitu. Saya juga tadi bilang apapun jurusannya dan lain-lain, karena emang yang dinilai itu bukan latar belakang dari mananya gitu atau kenal sama siapa ya, bukan gitu ya. Nanti teman-teman ngerasain sendiri gitu ketika tesnya, ketika fokus group discussion. Waktu itu kita adanya bukan fokus group discussion tapi kayak user interview dan lain-lain gitu kan, kita buat materi dalam waktu 2 hari dan sebagainya gitu kan. Yang dilihat dari program rekrutmen ini gitu ya, itu adalah kemampuan kita secara personal gitu ya, nggak peduli dari mana kita berasal gitu. Mungkin kalau saya sorry, bukan berarti karena saya salah satu lulusan PTN gitu, lalu saya diterima, bukan berarti Akbar juga lulusan PTN itu akan pasti diterima, bukan gitu kan. Tadi yang disebut Akbar, kita percaya diri dengan kemampuan kita melakukan tesnya dengan sebaik mungkin, kita udah pelajari sebaik mungkin gitu ya. Lalu yang terakhir yang disebut Akbar, kita juga udah berserah diri gitu ya. Apabila memang kita lolos gitu kan, ya berarti memang kita pantas ada di situ gitu. Kalau tidak lolos berarti memang ada sebuah ketidakcocokan, bukan berarti kalau tidak lolos itu kita wah saya merasa bodoh nih, merasa gagal nih, bukan gitu kan. Tadi saya udah sempat bilang gitu ya bahwa mencari kerja itu bukan cuma satu arah tapi dua arah gitu kan, yang mana kalau misalnya memang tidak berjodoh gitu dengan pekerjaan tersebut, bukan berarti kita ini bodoh gitu kan, tapi ya mungkin kriterianya itu memang belum cocok dengan kriteria kita. Bisa jadi emang kita lebih baik apabila melakukan pekerjaan yang lain gitu kan. Balik lagi tadi ke pertanyaan gitu ya, nggak ada gitu ya, maksudnya nggak ada preferensi PTN atau misalnya apa namanya kampus-kampus gitu kan, atau misal kenalan atau segala macam gitu yang diterima itu. Kalau saya lihat dari teman-teman saya juga gitu ya, bahwa yang masuk ke sini itu benar-benar profesional gitu ya, lalu juga memiliki basic skill yang sangat baik gitu. Mungkin itu sih Kak. Keren. Nah, aku mau bertanya sama Dery juga kali ya. Dery kan dari supply chain. Itu ada sesuatu sebenarnya nggak banyak orang tahu supply chain itu apa gitu ya. Kalau dari stream juga tadi kan ada yang bertanya banyak yang soal corporate service, bisnis, sama operation mungkin orang-orang udah bisa kebayang gitu ya. Tapi kayak supply chain ini kayaknya belum bisa kebayang. Dery bisa kasih hint sedikit nggak tentang stream supply chain ini? Oke, kalau kita bicara supply chain gitu ya, kalau misalnya teman-teman dari teknik industri mungkin udah familiar gitu ke supply chain. Cuma teman-teman dari jurusan lain gitu mungkin agak sedikit kurang lah familiarity-nya dengan supply chain gitu. Kalau teman-teman bicara supply chain gitu ya, kita kan tadi udah disebut gitu, kita punya stream bisnis, kita punya stream operation, kita punya stream corporate service, yang mana stream bisnis juga dibagi lagi, ada sales marketing, ada segala macam. Di finance juga dibagi lagi, di operation ada dibagi lagi gitu kan. Nah, dari seluruh banyak stream tadi gitu kan, ini kan kita perlu diikat gitu ya untuk menjadi satu kesatuan, untuk menjadi sebuah bisnis gitu kan, untuk bisa kita mendapatkan profit, untuk kita bisa melaksanakan operasionalnya. Nah, yang menyatukannya itu ibaratnya kita satukan dengan rantai gitu ya, makanya kita namanya supply chain. Kita menyatukan seluruh bisnis proses itu dari hulu ke hilir. Mulai kita kalau misalnya melakukan operasional tambang gitu kan, kita perlu peralatan, kita perlu equipment gitu kan, kita perlu alat beratnya, kita perlu misalnya rodanya, kita juga perlu raw materialnya. Nah, itu pintu pertamanya itu dari supply chain, kita melakukan pembelian gitu kan. Ketika operasional gitu kan, menghasilkan produk gitu kan. Nah, produknya ini kita harus antar ke customer gitu kan. Nah, itu pintu terakhirnya juga di supply chain. Kita mengantarkan barang dari apa namanya perusahaan kita ke customer. Nah, di tengah-tengahnya pun ada peran supply chain yang mana kita juga melakukan planning, perencanaan produksi gitu ya, bisa juga itu termasuk ke bagian dari supply chain. Lalu bisa juga kita melakukan evaluasi, kita melakukan strategi-strategi yang ujungnya efisiensi gitu ya. Misalnya kalau secara teori gitu ya, kita menurunkan cost supply chain 10% itu berpotensi menghemat mendapatkan tambahan revenue 50%. Artinya dengan usaha yang dilakukan supply chain sedikit itu bisa menambah pendapatan dari perusahaan gitu kan. Jadi peran supply chain di sebuah perusahaan itu sangat penting gitu. Cuma sayangnya memang familiarity dari supply chain ke jurusan-jurusan yang lain itu emang agak kurang gitu ya. Nah, tapi karena tadi ya kita udah riset gitu kan, saya udah riset sebelumnya gitu kan, maka saya memberanikan diri waktu itu. Saya pindah haluan dari operation gitu ya ke supply chain karena saya melihat
di supply chain itu potensinya sangat besar. Dari hulu ke hilir itu kita yang kendalikan, dan masa depan perusahaan itu bisa dibilang salah satunya ada di tangan supply chain. Begitu supply chain sebuah perusahaan buruk gitu kan, itu kita berani jamin maka perusahaannya akan buruk gitu. Tapi ketika supply chain-nya itu berjalan dengan baik, maka masa depan perusahaan itu akan baik juga gitu sih. Mungkin itu sih, Kak Vin. Thank you, Derry. Ini di pertanyaan kayaknya nggak habis-habis ya, karena makin malam kayak makin banyak pertanyaannya. Tapi kalau dari tadi aku baca, sebenarnya beberapa pertanyaan itu hampir sama. Dan yang paling banyak sering keluar itu adalah berapa banyak yang akan diterima. Nah, teman-teman, kita nggak bisa spill jumlahnya, tapi yang bisa kemudian saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah jumlahnya tentu lebih banyak dari Explorer Cohort 2. Nah, berapa banyak di Explorer Cohort 2? Teman-teman silakan follow miningindustry.id dan live at MineID. Di scroll ke bawah gitu ya, Explorer Cohort 2 itu ada berapa orang yang diterima ya. Oke. Selanjutnya saya mau ke Akbar lagi. Bar, ini juga ada pertanyaan sebenarnya soal HSE gitu, karena memang ternyata banyak yang mau masuk ke bidang HSE gitu ya. Akbar bisa cerita nggak? Kalau tadi kan Derry udah ngomongin soal supply chain gitu ya. Apa sih kemudian emerging skills yang memang diperlukan di bidang HSE gitu? Dan kalau misalnya background-nya nggak kayak Akbar nih, yang memang sarjananya di bagian keselamatan lingkungan, apakah kemudian ada kemungkinan juga bisa masuk HSE, Bar? Oke, mungkin kenapa ya, kenapa HSE bisa jadi penting nih pada saat ini gitu ya. Mungkin itu jadi pertanyaan besar juga. Jadi teman-teman, untuk dunia pertambangan sendiri itu peraturan perundang-undangan maupun tantangan dari investor pun itu sangat menjadi challenge untuk kita gitu. Terutama dengan adanya sekarang isu-isu terkait dengan perubahan iklim, kemudian dekarbonisasi dan segala macamnya. Nah, inilah makanya peran HSE juga menjadi salah satu kunci ya di perusahaan untuk menarik minat dari investor, kemudian juga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak berwenang lain. Kemudian kalau terkait emerging skills apa yang perlu dibutuhkan saat ini dan untuk membantu perusahaan dalam mengelola HSE lebih khususnya, itu ya banyak sekali sebenarnya. Karena kalau yang berdasarkan saya yang baca sebelumnya ini, memang emerging skill yang lagi seksi atau yang lagi dilihat sangat pada saat ini adalah terkait dengan data analitik, ya. Data analitik, data analysis, kemudian juga digitalization, kemudian dan salah satunya adalah sustainability yang berkaitan juga dengan environmental management dan juga health and safety management, yang dimana itu kedua hal itu dapat menopang ESG ya, ESG dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian kalau bertanya terkait dengan apakah bisa nih di luar jurusan yang spesifik seperti saya untuk bergabung di HSE, tentu sangat bisa, karena HSE ini sebenarnya lingkupnya sangat luas. Kita bisa berbicara tentang penggunaan energi atau energi manajemen, kemudian kita juga bisa berbicara tentang dekarbonisasi untuk di hal lingkungan ya. Dan kemudian kalau untuk di berkaitan dengan keselamatan sendiri itu sangat berbagai macam. Untuk di pertambangan sendiri itu kita ada dua jenis sebenarnya keselamatan itu. Keselamatan pertambangan itu ada keselamatan operasi dan juga ada keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya. K3 secara spesifiknya gitu. Nah, untuk di keselamatan operasi ini itu sangat menentukan sekali bidang-bidang yang justru di luar dari HSE gitu. Justru bidang-bidang teknikal seperti contohnya keselamatan operasi di smelter ataupun di area penambangan. Seperti yang saya cerita sebelumnya, saya pada saat di Bukit Asam itu harus menyediakan pemantauan lereng. Karena kenapa? Karena itu adalah membutuhkan skill khusus yang benar-benar khusus dari ilmu geoteknik ataupun misalkan eksplorasi dan geologi. Kemudian untuk pemprediksian laju arah tambang seperti apa, kemudian cara mendeteksi longsor, mencegah banjir atau pemindahan sungai misalkan, itu keselamatan operasi sangat benar-benar difikirkan. Dan memang yang untuk terjun di keselamatan operasi ini ya lebih banyak itu tidak berasal dari jurusan yang spesifik seperti saya, tetapi justru dari teman-teman mungkin kayak teknik sipil, teknik mesin, teknik industri ataupun eksplorasi dan geologi. Jadi sangat terbuka nih untuk teman-teman untuk dapat bergabung di khususnya di bagian HSE ya. Mungkin itu sih Kak Vina. Oke, thank you Akbar, thank you Derry. Kalau misalnya disimpulkan sebenarnya terbuka lebar sekali ya, karena sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman juga sempat gitu ya untuk lihat poster webinar kami yang 2 hari lalu, kita juga mengundang Maria, di mana Maria itu sekarang tuh berada di divisi GCG atau Governance and Compliance. Basicnya dulu adalah
teknik kelautan gitu. Jadi kayak itu kayaknya dua hal yang berbeda tapi sebenarnya bisa aja gitu kan. Seperti yang tadi Dery sampaikan dan juga Akbar sampaikan ya salah satunya memang teman-teman harus mau untuk bisa belajar terus-menerus. Kira-kira seperti itu ya Bar dan Dery. Terakhir nih sebelum kemudian aku kembalikan lagi ke MC, boleh nggak Akbar sama Dery kasih pesan-pesan gitu ya, kemudian kasih motivasi atau semangat gitu bagi para hopefuls, ada 1.000 orang lebih sebenarnya yang menyaksikan kita di malam hari ini untuk mereka bisa ikutan program Explorer. Dari dulu kali. Oke, terima kasih banyak Kak Vina. Mungkin untuk teman-teman di sini gitu ya, tadi kita sebenarnya udah sempat sebutkan semua gitu ya. Pertama kita harus percaya diri gitu ya, bahwa di sini tuh nggak ada yang bodoh, nggak ada yang apa namanya, yang nggak ada yang apa namanya lebih rendah dibanding yang lain gitu kan. Harus percaya diri gitu kan, bahwa ya kita itu mampu gitu kan. Nanti teman-teman silakan nikmati tesnya gitu kan, silakan nikmati prosesnya gitu kan. Uh, tapi ya tetap harus percaya diri gitu kan, tetap lakukan yang terbaik gitu kan, silakan di riset dulu semuanya gitu kan, pastikan bahwa memang perusahaan ini perusahaan yang terbaik untuk teman-teman gitu ya, karena bagi kami yang udah ada di sini ya perusahaan ini memang waktu itu kita pilih karena perusahaan ini adalah yang terbaik bagi kami gitu kan. Untuk teman-teman juga silakan di enjoy aja gitu dalam melaksanakan rekrutmennya gitu, jangan dibawa stres, ini kapan deadline-nya, kapan ini ya, jangan terlalu banyak pikiran. Justru kalau banyak pikiran nanti teman-teman akan nggak fokus, nanti performa dalam proses tesnya itu akan menurun gitu kan. Terus juga yang terakhir tentu saja berserah diri gitu ya, karena keputusan meskipun teman-teman udah bekerja sebaik mungkin, telah melakukan sebanyak-banyaknya gitu kan, tapi keputusan bukan di teman-teman juga gitu ya, keputusannya ada di atas gitu kan. Nah itu tadi udah disinggung oleh Akbar gitu ya. Terus terakhir gitu ya, tetap semangat gitu ya, bahwa memang yang nantinya terpilih itu adalah yang terbaik bagi perusahaan gitu. Tapi teman-teman yang tidak terpilih gitu kan, itu juga bukan berarti teman-teman tidak baik gitu ya. Mungkin di lain kesempatan akan bertemu lagi juga gitu kan. Nah, mungkin tambahan lagi satu lagi gitu ya. Mungkin ya sesuai yang saya bilang gitu ya, tadi di supply chain itu sangat menarik gitu. Mungkin teman-teman yang berminat gitu ya, silakan daftar gitu ya. Kalau misalnya emang perlu hubungi saya gitu ya. Mungkin di teman-teman di LinkedIn juga udah ada beberapa gitu ya. Nanti silakan tanya secara personal pun bisa gitu ya. Tapi tadi yang saya bilang ya supply chain sangat menarik. Jadi teman-teman saya endorse gitu ya untuk bisa mendaftar di supply chain, di Explorer, lalu bergabung sama kami di Main Edition. Itu sih Kak Vina. Mantap, langsung dibuka loh. Ada hotline terbaru namanya Dery Kurniawan di LinkedIn ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya, especially soal supply chain. Akbar, silakan Bar. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ikutan di malam hari ini? Ya, kesan-pesannya yang pertama, percayalah bahwasannya Explorer ini adalah program yang sangat luar biasa, bisa memberikan teman-teman exposure ke berbagai perusahaan di bawah grup MindID, yang dimana juga menjadikan teman-teman juga memiliki pengalaman baru yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman di perusahaan lain. Kemudian pesannya kalau dari saya, memang kita harus mempersiapkan ya dengan baik. Bahwasannya tadi juga sudah disampaikan oleh Dery, kita memang pada nanti juga ada kesempatan yang maksudnya ada rezeki atau kesempatan yang menentukan. Tetapi pada saat persiapan tentunya kita harus melakukan yang terbaik. Jadi pesan saya adalah untuk teman-teman yang memang berminat dan ingin mencoba untuk ikut dalam program Explorer Manedi, maka persiapkanlah dengan sebaik mungkin karena kesempatan memanglah ada datangnya hari ini. Jadi persiapkan sebaik mungkin untuk melalui segala tes yang diberikan. Jangan patah semangat, jangan rendah diri di awal. Percaya diri itu sangat perlu teman-teman untuk meyakinkan bahwasannya kita memang bisa untuk melalui segala seleksi yang ada di program terus ini. Besar harapan teman-teman, yang penting adalah PD. Jangan juga merasa udah takut duluan nih, harus akan menghadapi ini, menghadapi itu jangan perlu ditakuti. Coba saja dulu, ketika memang teman-teman sudah berhasil mempersiapkan dengan sebaik mungkin, percayalah hasil itu akan mengikuti. Mungkin itu, Kak Vina. Oke, thank you Akbar, thank you Dery. Jadi tadi ada beberapa hal ya teman-teman yang disampaikan gitu, mulai dari
usaha aja dulu sebenarnya semaksimal usaha gitu, karena kalau doa tanpa usaha katanya itu bohong gitu ya, tapi kalau misalnya usaha tanpa doa namanya sombong ya, jadi nggak boleh. Jadi dua-duanya harus beriringan, selaras, dua-duanya harus tetap dilakukan. Teman-teman bisa riset segala macam tentang Mind ID itu sudah tersedia di website Mind ID. Kalau misalnya belum nemu di sana, silakan scroll semua postingan sosial media dari Mind ID, baca berita-berita tentang Mind ID, harusnya itu sudah cukup mengetahui gitu ya, dan membekali teman-teman dalam proses rekrutmen dan tes yang akan berlangsung. Dan tentu saja mau ingetin lagi bahwa kita itu ada di momen H-2 penutupan pendaftaran Explorer cohort 3. Dan sebagai HC Mind ID, saya cuma mau ngabarin bahwa Explorer ini belum tentu kita buka setiap tahun, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak daftar sekarang, belum tentu tahun depan bahwa program ini kita akan buka lagi gitu. Jadi don't miss your chance. Silakan aja untuk bisa daftar, persiapkan karena sekarang masih ada waktu sampai terakhir nanti tanggal 31 Juli 2024. Itu dari saya. Terima kasih Akbar, terima kasih Dery. Floor-nya aku kasih lagi ke MC kita yang cantik, Mbak Jasmine. Silakan Mbak Jasmine. Oke, makasih Mbak Vina. Mungkin sebelum off cam kita bisa foto dulu berempat. Maaf ya teman-teman, nggak bisa ikutan aku aja ya sama para pembicara keren kita hari ini. Kalau gitu kita foto dulu, aku kasih ya Baba. 1, 2, 3. Nah, tahan dulu sebentar. Oke deh, kalau gitu kita sudah berfoto bareng berempat saja. Mohon maaf teman-teman, kapan-kapan ya. Harusnya kemarin ikut kita foto rame-rame. Oke, kalau gitu makasih banyak ya untuk Mbak Vina, Mas Akbar, dan Mas Dery atas wawasan dan pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Makasih banyak juga untuk teman-teman. Aku yakin nih kita dapat banyak banget ilmu baru, dapat kisi-kisi, dapat spill-nya gimana sih manfaatin peluang karir, gimana sih untuk masuk ke industri pertambangan, terutama di Mind ID. Kalau yang aku tangkap dari segala perbincangan selama 1 jam tadi adalah apply aja dulu ya teman-teman, nothing tulus gitu loh. Perkara nanti dari jurusan apa bisa masuk, ganti ke setelah di dalam kayak gimana, itu biarlah menjadi urusan Mbak Vina dan teman-teman. Kita do our best aja ya untuk apply ke Mind ID. Oke, nah sebelum mengakhiri acara hari ini, aku ingin ngingetin ke teman-teman semua untuk daftar Explorer sebelum 31 Juli, which is lusa ya. Jadi sebentar lagi banget nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke explorer.mind.id. Aku kasih jeda buat nge-screenshot, mungkin ada yang belum daftar. Yuk besok coba nggak usah janjian kemana-mana dulu, daftar dulu Mind ID, fokus isi aplikasinya ya teman-teman. Jadi tinggal lusa nih untuk teman-teman isi websitenya di Mind ID yang kita bekerja sama dengan Talentix. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow social media kami di live @Mind ID dan juga @Talentix agar teman-teman gak ketinggalan info-info dan juga bisa riset banyak hal dan juga dapat program-program kami yang akan datang. 1.000 orang hari ini bergabung dan aku yakin kayak ada di YouTube juga ya kita streaming. Terima kasih udah bergabung di webinar kita, webinar Explorer malam ini. Semoga informasi yang teman-teman dapatkan hari ini dapat membantu dalam perjalanan karir teman-teman di industri pertambangan. Selamat malam dan good luck teman-teman. Dah.